Prabowo secara khusus menekankan pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Malaysia. Pramono bakal revitalisasi pasar Taman Puring. Serunya wisata edukasi restorasi terumbu karang di kawasan pantai Nusa Dua Bali. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial dan hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Judita. Baik pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo secara khusus menekankan pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Malaysia. Dalam kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia, Presiden membahas sejumlah isu. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo secara khusus menekankan pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Malaysia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono kepada awak media usai pertemuan antara kedua pemimpin negara di Istana Negara Jakarta Selasa 29 Juli 2025. Sugiono mengingatkan selain pembentukan Community Learning Center bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia, pertemuan juga menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman di sejumlah bidang, salah satunya pendidikan, yang berhubungan langsung dengan pembentukan CLC. Tadi disampaikan pembentukan Community Learning Center bagi anak-anak dan murid-murid di Semenanjung Malaysia dan di Sabah dan Sarawak, ya anak-anak dari pekerja migran Indonesia untuk bisa bersekolah di sana. Sugiono menambahkan dengan penekanan dan pembentukan CLC, ia optimistis bahwa anak-anak pekerja migran Indonesia akan memiliki akses pendidikan yang lebih baik di Malaysia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, kebakaran yang melanda pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menarik perhatian pembeli barang bekas atau rongsokan. Barang bekas yang diincar para pembeli rongsokan antara lain besi, tembaga atau material bangunan yang masih memiliki harga jual. Sisa-sisa kebakaran masih membekas di area pasar Taman Puring, Jalan Kiai Maja, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Rangka penyangga bangunan toko masih dibiarkan berserakan karena menunggu aparat kepolisian yang akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Beberapa pemilik toko hanya berkumpul menjaga area toko mereka, sementara beberapa lainnya mengumpulkan kembali barang-barang dagangan yang sebelumnya sempat dievakuasi meski sudah dalam kondisi terbakar. Kebakaran yang melanda pasar Taman Puring ini turut menarik perhatian pembeli barang bekas. Dengan gerobak khas yang mereka miliki, para pembeli rongsokan mengantri di depan pasar. Namun mereka belum diperkenankan masuk untuk bernegosiasi harga dengan pemilik toko lantaran area pasar masih steril dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Barang bekas yang diincar para pembeli rongsokan antara lain besi, tembaga, atau material bangunan lain yang masih memiliki harga jual. Proses pembelian umumnya dilakukan secara borongan dan kiloan atau tergantung kesepakatan dengan pemilik toko. Barang bekas hasil pembelian di pasar Taman Puring ini nantinya akan dijual kembali ke pengepul. Apa nih Pak tujuannya nih Pak? Tujuannya sini kan saya cari barang yang belilah. Pokoknya tandanya yang ada yang jual ya kita beli, kalau nggak ada ya nggak beli. Barang-barang bekas berarti Pak ya? Barang-barang bekas. Apaan aja sih Pak ini Pak? Pasar Taman Puring yang berdiri sejak tahun 1983 ini terbakar pada hari Senin malam lalu. Insiden ini menghanguskan 553 kios dengan kerugian ditaksir puluhan miliar rupiah. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberi tanggapan perihal pengeluaran Rp20.305 per hari yang dijadikan acuan garis kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, ia menyambut baik rencana BPS untuk memperbarui indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat demi menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Saat ini berdasarkan data BPS yang dirilis melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, garis kemiskinan per Maret 2025 ditetapkan sebesar Rp609.160.000 per kapita per bulan, setara dengan Rp20.305 per hari. BPS menyatakan masyarakat yang pengeluarannya berada di bawah angka tersebut tergolong miskin. Gus Ipul menyatakan pihaknya akan mengikuti keputusan BPS terkait evaluasi dan revisi indikator kesejahteraan tersebut. Namun ia juga mengingatkan perubahan indikator akan berdampak langsung pada penilaian kinerja instansi pemerintah termasuk kementeriannya. Kita sendiri tentu menjadikan data BPS sebagai referensi, sebagai pedoman. Nah, kemudian BPS juga terus melakukan upaya-upaya nyata yang kita rasakan untuk memperbaiki indikator-indikatornya. Nah, sekarang ini sedang menuju ke arah sana, kita tunggu saja. Lebih lanjut, Gus Ipul mengusulkan agar jika terjadi perubahan, indikator lama tetap dipertahankan sebagai pembanding agar evaluasi kinerja tetap adil. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani menyambut baik upaya perlindungan yang dilakukan Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang di bawah kepemimpinan Rahayu Saraswati. Usai menggelar audiensi dengan Kementerian Sosial, Wamen P2MI mengatakan kasus TPPO seringkali bermula dari pemberangkatan pekerjaan migran secara non-prosedural atau ilegal. Hal tersebut yang menjadi temuan lembaganya di lapangan. Diketahui Kementerian P2MI berhasil menyelamatkan 4.822 calon pekerja migran Indonesia dari pemberangkatan ilegal dalam 9 bulan terakhir. Dengan tentang TPPO, salah satu yang kami lakukan juga adalah bergerak untuk memastikan TPPO ini bisa dicegah. Jadi banyak sekali dari kasus-kasus TPO itu adalah diawali dengan pemberangkatan pekerja migran non-prosedural. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut kementeriannya siap melayani kebutuhan korban TPPO. Adapun Kemensos telah menangani lebih dari 4.000 korban TPPO selama 2023 hingga 2024 bersama Kemen P2MI dan Kementerian Kesehatan. Mulai dari rehabilitasi medisnya, rehabilitasi sosialnya, sampai ke pemberdayaannya. Jadi kita akan mencoba melayani semua yang dibutuhkan korban TPPO ini. Selama tahun 2023 sampai 2024, ya tidak kurang dari 4.000 lebih sudah Kementerian Sosial bekerja sama dengan dua kementerian ini untuk menangani korban perdagangan orang itu. Mulai dari rehabilitasi medisnya, kemudian rehabilitasi sosialnya, sampai kepada pemberdayaannya. Nah, ke depan ya kami tadi mendapatkan masukan banyak sekali dari Mbak Sarah dan teman-teman tentang bagaimana kita bisa melayani lebih profesional lagi ke depan dan ditangani oleh SDM yang memang memiliki kompetensi yang cukup, di mana memang tantangannya setiap tahun berubah. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas Anti TPPO Rahayu Saraswati mengakui perlunya kolaborasi lintas sektor mencegah terjadinya berbagai modus perdagangan orang. Kami hadir dalam bentuk mendukung kolaborasi Hexahelix yang tentunya tidak mungkin hanya pemerintah yang melakukan. Kami sebagai warga negara, kami sebagai bagian dari masyarakat ingin ikut serta berkontribusi untuk penanganan. Termasuk di dalamnya nanti kami sudah diskusikan karena Jarnas akhirnya sudah berdiri secara resmi sebagai perkumpulan, sebagai organisasi, dan kami akan melakukan MOU untuk menjadi pendukung dalam upaya memberantas perdagangan orang lintas sektor, termasuk untuk rumah aman, untuk standar bisa ditingkatkan, dan tentunya nanti kami juga akan kolaborasi dengan penegak hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan di Indonesia. Lebih lanjut, ia mengatakan modus tindak pidana perdagangan orang saat ini sudah berevolusi, seperti perdagangan seksual hingga perdagangan bayi sejak dalam kandungan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Kapolri Jenderal Listio Sigit menargetkan bakal membangun 409 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri se-Indonesia dalam rangka mendukung penuh program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto. Dukung program Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan groundbreaking Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri di Provinsi Lampung pada Senin. SPPG ini berjumlah 20 titik yang dibangun langsung oleh seluruh Polres jajaran di Provinsi Lampung. Seluruh SPPG tersebut ditargetkan dapat memberi makan bergizi gratis kepada lebih dari 52.000 siswa yang berasal dari 269 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Polri kini telah memiliki 359 SPPG. Rinciannya, 23 beroperasi, 32 persiapan operasional, 140 pembangunan, dan 164 SPPG dalam tahap persiapan groundbreaking. 40. Saya kira saya memberikan apresiasi bagi jajaran Polda Lampung yang telah ikut berkontribusi dalam mendukung program MPG dengan membangun 20 SPPG, dan tadi saya lihat di Kota Bandar Lampung sendiri langsung membangun 3 SPPG. Apabila seluruhnya telah beroperasi, diproyeksikan mampu memberikan manfaat kepada 1.256.500 orang dan membuka lapangan pekerjaan bagi 17.950 orang. Namun Sigit menyatakan ketika perayaan Hari Bayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025 lalu, jumlahnya ternyata sudah melebihi target. Usai melaporkan langsung ke Presiden Prabowo ketika itu, Sigit menyebut 3 minggu setelah Hari Bayangkara, SPPG Polri ternyata sudah mencapai 359 SPPG. Oleh karena itu, kini target akhir tahun ini sebesar 409 dapur makan bergizi gratis dari Polri. Dari Lampung, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pramono bakal revitalisasi Pasar Taman Puring. Pemirsa, informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana akan merevitalisasi Pasar Taman Puring Kebayoran Baru, Jakarta Selatan usai kebakaran hebat yang melanda lebih dari 500 kios pada Senin petang kemarin. Pra menyebut Pasar Taman Puring merupakan pasar rakyat yang aktivitasnya masih sangat tinggi serta dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Ditemui usai meninjau waduk fluid di kawasan Penjaringan Jakarta Utara Selasa pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat bicara ihwal kebakaran hebat yang melanda Pasar Taman Puring Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin petang kemarin. Pramono memastikan tak ada korban dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan kurang lebih 500 kios kecil. Politisi PDI Perjuangan itu berencana akan merevitalisasi Pasar Taman Puring lantaran Pasar Taman Puring merupakan pasar rakyat yang aktivitasnya masih sangat tinggi serta dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Dan untuk itu kita akan tentunya tetap akan kita perbaiki, kita persiapkan karena pasar itu adalah pasar rakyat yang dibutuhkan oleh rakyat setempat dan itu pasar yang aktivitasnya masih sangat tinggi. Sebelumnya kebakaran hebat melanda Pasar Taman Puring di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Senin petang kemarin. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sempat sulit untuk dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang pemuda yang berprofesi sebagai juru parkir dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polresta Solo. Pemuda tersebut ditangkap usai terlibat perkelahian hingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Inilah wajah seorang juru parkir yang berhasil dibekuk polisi usai menghabisi nyawa tetangganya sendiri setelah terlibat perkelahian di jalan. Pelaku tertunduk lesu ketika dikeler ke Mapolresta Solo. Pelaku dengan identitas Deki Setiawan ini ditangkap usai kakak korban melapor ke pihak kepolisian setelah korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir ini terlibat perkelahian dengan korban karena pelaku tak terima ditegur geber-geber motor saat tengah malam.
Korban tewas setelah dilempar sebuah termos ukuran besar yang mengenai kepala korban. Setelah korban tersungkur, pelaku kemudian menginjak-injak korban hingga menyebabkan korban mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia. Ya, kepukul dulu. Bukan, hanya kan ada cekcok. Iya, cekcok. Cekcoknya apa? Korban ngomong. Ya kayak getak-getak gitu, nggak enak gitu. Wakapolresta Solo AKBP Sigit mengatakan, kejadian tersebut terjadi saat tersangka melintas di jalan dengan menggeber-geber motor, merasa terganggu dengan ulah pelaku. Korban pun akhirnya menegur pelaku. Namun pelaku yang saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras justru tak terima hingga akhirnya terjadilah baku hantam antara pelaku dan korban. Keponakan korban datang ke rumah pelapor untuk memberitahukan bahwa adik pelapor telah meninggal dunia karena berkelahi dengan terlapor. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ini merupakan seorang residivis di mana sebelumnya pernah ditahan dengan kasus narkoba di Ponorogo. Selain pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa tangga, termos es, dan botol berisi miras. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang pemuda berusia 21 tahun di Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas tergantung di dalam toilet kontrakan. Diduga korban nekat mengakhiri hidupnya setelah hubungan asmara dengan wanita asal Finlandia kandas. Penemuan jasad korban menggegerkan warga sekitar. Seorang pemuda 21 tahun bernama Rangga Setiawan ditemukan tewas menggantung di dalam kontrakan di Jalan Arjuna, Kampung Mede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Orang tua korban yang hendak membangunkan anaknya untuk bekerja terkejut menemukan anaknya sudah tak bernyawa di toilet. Belum dipastikan penyebab kematian, namun diduga kuat korban depresi setelah hubungan asmara dengan wanita idaman asal Finlandia berakhir. Menurut saksi mata, sebelum ditemukan tewas, korban sempat membawa pacarnya yang berasal dari Eropa Utara itu untuk menginap di kontrakan. Perkenalan korban dengan wanita tersebut diketahui melalui media sosial. Suruh kerja, nggak tahu pas dibuka sama bapaknya keadaan udah begitu. Itu ditemukan di mana Pak korban itu? Di tempat situ. Ya enggak, maksudnya di toilet ke apa dia? Kamar mandi sebelah kamar mandi. Kondisinya lewat begini media sosial. Oh, tapi dugaan sementara warga itu karena percintaan ini ya Pak ya? Iya. Berarti tebakan saya itu. Asmara ya? Iya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Kini kasusnya dalam penanganan Polsek Rawalumbu. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Unit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pelaku penusukan anggota TNI di tempat hiburan malam di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat akibat 13 luka tusukan yang dideritanya. Inilah rekaman CCTV sebelum peristiwa penusukan yang dialami salah seorang anggota TNI berinisial RU di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berawal dari perdebatan yang terekam kamera CCTV inilah, pelaku RR akhirnya terlibat perkelahian dengan korban hingga berujung penusukan. Akibat peristiwa ini, korban kritis setelah ditusuk sebanyak 13 kali oleh pelaku. Untuk perawatan medis lebih lanjut, korban telah dirujuk dari Rumah Sakit Fatmawati ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Tanpa perlawanan, pelaku ditangkap unit Resmo Polres Jakarta Selatan lengkap dengan barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat peristiwa penusukan terjadi. Selain pelaku, polisi juga telah memeriksa 3 saksi lainnya. Unit Resmo Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dapat mengamankan pelaku penganiayaan yang terjadi di sekitaran
halaman salah satu tempat hiburan di wilayah. Saat ini, polisi masih menggali motif yang melatar belakangi peristiwa ini. Untuk pemeriksaan pelaku kini mendekam di rumah tahanan sementara Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, guna mempermudah penyelidikan, polisi merilis ciri-ciri fisik wanita yang mayatnya ditemukan dalam tong plastik berwarna biru mengambang di aliran Sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, Banten. Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota merilis ciri-ciri wanita yang mayatnya ditemukan dalam tong plastik mengambang di aliran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Jasadnya kini berada di kamar jenazah RSUD Kabupaten Tangerang, Banten dan telah dilakukan autopsi, namun belum ada yang mengenali. Dari hasil autopsi sementara, pada mayat tersebut terdapat tai lalat di sekitaran mulut, wajah dan hidung, serta menggunakan kawat gigi dan kaos berwarna hitam. Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Prapto Lasono menegaskan bahwa dari autopsi sementara pada tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan. Saat ini jenazah korban telah selesai dilakukan autopsi dan dalam perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang. Untuk sementara di tubuh korban terdapat tanda-tanda kekerasan. Untuk lebih jelasnya kami menunggu hasil daripada forensik yang melakukan autopsi jenazah tersebut. Masyarakat yang merasa kehilangan sanak keluarganya dengan ciri-ciri tersebut diharapkan dapat menghubungi kantor kepolisian terdekat yang ada di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini akan ada informasi serunya wisata edukasi restorasi terumbu karang di kawasan Pantai Nusa Dua, Bali. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, berlibur ke Bali khususnya di kawasan wisata Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung. Wisatawan tidak hanya bisa menikmati berbagai spot menarik yang memanjakan mata. Pada libur panjang kali ini, para pelancong juga bisa mendapatkan pengalaman wisata berbeda yang menggabungkan keseruan rekreasi dengan kegiatan yang edukatif. Salah satunya melakukan restorasi terumbu karang untuk melindungi keberlanjutan ekosistem lingkungan bawah laut dan habitat ikan di perairan Nusa Dua. Kawasan Nusa Dua di Kuta Selatan, Badung tidak hanya menyajikan keindahan pantai berpasir putih, tapi juga dikenal sebagai pusat wisata Miche di Bali. Jika ingin mendapat pengalaman wisata yang berbeda, cobalah wisata edukatif dengan melakukan restorasi terumbu karang di pesisir pantai Nusa Dua. Restorasi terumbu karang diawali dengan menempelkan ratusan bibit koloni terumbu karang mulai dari jenis genus Acropora, Montipora, Porites, hingga Galaxea pada sejumlah kerangka struktur besi. Dengan menggunakan metode Riftstar, bibit koloni terumbu karang tersebut disusun dengan hati-hati agar pertumbuhannya baik. Setelah seluruh struktur terisi koloni terumbu karang, selanjutnya struktur karang buatan itu akan dibawa menuju ke kedalaman sekitar 3 hingga 4 meter untuk ditanam. Jika pertumbuhannya baik serta didukung kondisi suhu air laut yang tidak terlalu panas, diprediksi dalam waktu 5 tahun, seluruh terumbu karang akan menutupi kerangka struktur besi. Dengan demikian, wisatawan yang menyelam atau snorkeling bisa terus melihat keindahan terumbu karang di kawasan perairan Nusa Dua. Restorasi dan transplantasi terumbu karang ini dilakukan sebagai upaya untuk merehabilitasi serta memulihkan area atau zona terumbu karang yang sempat mengalami kerusakan. Hal semacam ini diharapkan menambah area terumbu karang di perairan Nusa Dua setelah sebelumnya ada yang mengalami coral bleaching. Dukung nantinya adalah wisata-wisata yang lebih bagus, terutama untuk snorkeling dan juga water sport yang lain yang bisa mendukung program itu. Ini kondisi karang untuk saat ini sebenarnya awalnya kita sempat mengalami coral bleaching ya, tetapi dengan beberapa kegiatan yang kita mulai lakukan dari sejak tahun 2008 dari Nusa Dua Foundation, karang-karang sudah mulai tumbuh. Jadi ada spot baru untuk snorkeling di depannya St. Regis Bali, itu sudah mulai bisa dinikmati masyarakat. Jadi begitupun di sepanjang pantai Nusa Dua lainnya. Jika ingin melihat keindahan terumbu karang yang ada di perairan Nusa Dua, wisatawan bisa berpetualang menikmati lingkungan bawah laut dari atas perahu gelas bottom boat.
Glass bottom boat merupakan salah satu aktivitas favorit yang bisa dinikmati di kawasan Nusa Dua. Dengan hanya menaiki perahu yang didesain memiliki kaca transparan di bawahnya, wisatawan bisa melihat secara langsung berbagai hal yang ada di bawah air, mulai dari keindahan terumbu karang, termasuk ikan-ikan hias di perairan Nusa Dua. Aktivitas wisata ini juga cocok untuk semua usia, karena anak-anak maupun dewasa dapat menikmati kehidupan bawah laut tanpa harus memiliki keterampilan menyelam. Selama ini kita kan hanya tahu terumbu karang gitu kan. Nah, dengan menggunakan kapal ini kita bisa melihat langsung gitu loh. Jadi di kapal itu kan ada kaca gitu. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana kondisi terumbu karang, kemudian ikan-ikan dan mungkin apa yang ada di bawah laut gitu. Jadi kita bisa melihat secara langsung. Secara umum, konsep aktivitas wisata ini mengadopsi kegiatan wisata ekologi atau ekoturism dengan mengedepankan 3 hal utama, yaitu konservasi, edukasi, dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan konsep wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dalam mengelola kelestarian ekologis. Dengan demikian, keindahan destinasi wisata alam yang ada bisa dinikmati secara berkelanjutan. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Lida Junita beserta aku yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.